dia akan mengekspektasikan kepada dirinya sendiri. Oh iya. Gitu kan? Jadi, aduh kok saya nggak bisa gitu ya? Makanya kemarin saya lihat ada anak sampai bawa sajam gitu, sampai bawa pisau. Oh, bawa pisau ya saya lihat Ya juga kan? itu. Karena nggak dibelikan apa? Skincare. Ibunya sampai mau dibunuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Nah itu Hmm. 60% Gen Z stres. Waduh. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya nikmat kayaknya. Iya ini. Kopinya dapat beli tadi, ada yang bawa ini. Saya duduk sini ya. Ya silakan duduk. Ini cuma kopinya satu ini. Lain kali harus disediakan di sini berarti. Oh iya, nantilah. Ini OB-nya harus nyediain ini. Aduh. Abah Luki. Siap. Ini saya baca berita nih. Ada apa ini? 60% Gen Z stres. Ya. Waduh, ini 60% itu berarti setengahnya lebih. Ini apa ini bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini nih Abah Luki? Ya, mungkin saya perjelas ininya dulu ya, Pak. Apa namanya itu? Datanya ya. Iya. Jadi data tersebut itu sebenarnya ditulis oleh Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2022. Iya. 2022 data 2022 ada, data 2023 ada. Yang saya catat di sini kalau yang 2022 itu dicatat, atau kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga di websitenya dataindonesia.id. Jadi di situ menurut survei yang ditemukan bahwa 28,3% responden dari Gen Z itu mengaku merasa cemas. Waduh. Ya. Kemudian 40%-nya merasa cukup cemas. Kemudian lagi 23,3%-nya, 5%-nya itu merasa sangat cemas. Gitu. Nah, itu data 2022. Nah, data 2023 ini survei yang dilakukan oleh Populix ya di Oktober 2023 bahwa 59%. 59%. Nah, dari 2,8 responden dari Gen Z itu menyatakan bahwa kondisi mereka itu membuat mereka itu stres. Jadi apa yang digarisbawahi di situ oleh Populix bahwa apa yang membuat mereka itu stres, yang menjadi masalah hidup yang paling rentan mengalami stres itu adalah masalah duit alias keuangan. Masya Allah. Jadi ini Gen Z-nya ini mulai dari anak-anak SMA sampai yang Gen Z yang sudah kerja, Pak. Iya. Jadi itu yang data yang paling yang paling aktual terkait Gen Z. Banyak yang cemas atau bahkan mungkin kemudian stres. Iya. Nah, ini jadi timbul pertanyaan nih Abah nih. Kenapa ini kok lonjakannya itu bisa setinggi ini? Karena kalau kita lihat ya anak-anak remaja zaman dulu ya apa ya? Kayaknya kita belum pernah dapat data sampai setengah lebih itu. Ya. Nah, ini sampai lonjakannya tadi dilihat di data survei itu sampai setinggi itu, ini apa ya sebenarnya terjadi? Jadi kalau tadi dipilah gitu Pak, dari data tadi itu sebenarnya ada tingkatannya. Jadi masalah utamanya itu depresi, kemudian meningkat ke kecemasan, setelah kecemasan kemudian ke stres gitu. Nah, jadi menurut survei itu yang stres itu diantaranya umur 15 sampai 25 tahun. Itu riset kesehatan dasar menunjukkan data seperti itu. Jadi umur 15 itu kan berarti SMP. Iya. Sampai kemudian anak-anak yang kerja gitu kan, Gen Z yang kerja. Mereka itu rentan terhadap masalah tadi, mulai dari depresi, kecemasan sampai kemudian stres. Nah, kemudian angkanya kok gede banget gitu ya. Lonjakannya kok gede banget. Nah, itu banyak faktor Pak Kang yang menyebabkan anak-anak itu kemudian sampai merasa
bukan merasa, ya memang faktanya stres. Gitu. Karena mereka kan disurvei ya, ditanyai gitu. Nah, kemudian keluarlah data tadi. Nah, yang membuat eskalasinya itu jadi naik ya, itu setidaknya ada 3 ya. Di situ yang pertama adalah tentang ekspektasi keluarga. Oh iya. Ya, salah satunya orang tua gitu ya. Nanti coba kita akan kupas itu. Yang kedua adalah tadi yang sudah disebut adalah masalah keuangan, finansial, dan yang ketiga adalah dampak negatif dari media sosial. Nah, 3 faktor itulah yang membuat Gen Z itu kemudian datanya tadi jadi sangat fluktuatif gitu ya, atau sangat tinggi banget. Yang kalau kita lihat memang ya faktanya benar, Pak. Jadi kalau mereka disurvei kemudian kan mereka disurvei kan berarti ditanyai ya, ditanyai. Dan kemudian 3 faktor besar yang paling besar di atas itu adalah tiga hal tadi, adalah tekanan keluarga ya, atau ekspektasi keluarga, finansial, keuangan. Kemudian yang ketiga adalah karena media sosial. Yang sering kita bahas juga di sini ya, tentang standar TikTok kayak gitu. Dan itu ada. Jadi media sosial yang mereka sering pakai ya kan, TikTok, IG, itu malah menjadi salah satu penyebab dari mereka itu jadi stres, depresi gitu ya. Ya karena memang algoritma ya, algoritma sosial media. Jadi kan terutama juga Gen Z ini mereka kan digital native ya. Jadi kayaknya memang nggak bisa mereka itu hidup tanpa gadget, tanpa media sosial. Tanpa media sosial. Nah, inilah yang kemudian malah justru kalau kemudian kita atau anak-anak Gen Z itu nggak punya filter, ya maka kemudian semua tontonan dia lihat. Nah, kalau nggak punya filter, nggak punya istilahnya itu bekal sebuah mindset, apalagi mindset sebagai seorang Muslim, gitu ya. Maka inilah yang menyebabkan anak-anak itu mudah stres. Kenapa? Ya kan tadi algoritma ya tidak semata-mata algoritma ya, bahwa algoritma itu kemudian dia ngikutin behavior, kebiasaan kita. Jadi algoritma itu kan salah satu contoh misalnya media sosial TikTok gitu ya, atau Instagram ya, dua media sosial yang besar yang digandrungi sama anak-anak Gen Z itu. Memang mereka itu atau konten mereka itu yang FYP yang lewat di beranda mereka, apalagi TikTok ya, karena TikTok itu kan nggak ada berandanya mereka. Jadi berandanya ya langsung user gitu ya. Kalau di Instagram kan ada gitu ya, ada pilihannya gitu. Tapi kalau TikTok nggak bisa. Jadi apa yang kelihatan itu adalah yang video yang ada. Kalau misalnya nggak suka scroll. Suka dilihat beberapa detik, maka itulah nanti yang akan disuges gitu ya, diusulkan oleh algoritmanya TikTok untuk tampil lagi di FYP kita. Jadi kayak lagu-lagu viral itu sekali dia nonton, kemudian dia seneng, ya kan? Ya. Kemudian nanti itu bakalan direkomendasiin lagi sama TikTok itu. Betul. Kan? Nah, parahnya Pak Gang, konsumsi sosmed tadi itu yang tanpa filter itu yang menyebabkan anak-anak itu nggak bisa memilih mana tayangan yang baik buat kesehatan mental dia. Yang ini justru membuat anak-anak itu kemudian ini kayaknya suka saya hormon dopaminnya anak-anak Gen Z itu terus dipacu. Jadi ini yang suka dia lihat. Nah, setelah itu kemudian yang dia lakukan apa? Dia membandingkan dengan realita. Oh iya. Realita yang ada di sekitar kita. Apalagi ditambah tadi yang 3 faktor yang sebutkan tadi. Tekanan keluarga, ya, kondisi keuangan sama media sosial itu sendiri. Jadi kalau kemudian dia ngelihat yang sering lihat yang sering lewat di berandanya dia, itu hal-hal yang kemudian kok kayaknya bagus ya, kayaknya saya pengen kayak gitu. Tapi di realitanya kemudian dia nggak bisa begitu. Ya, sementara tayangan seperti itu tiap hari dia konsumsi, maka dia akan mengekspektasikan kepada dirinya sendiri. Oh iya. Gitu kan? Jadi, aduh, kok saya nggak bisa gitu ya? Makanya kemarin saya lihat ada anak sampai bawa sajam gitu, sampai bawa pisau. Oh, bawa pisau ya saya lihat ya kan? itu. Karena nggak dibelikan apa? Skincare.
Ibunya sampai mau dibunuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Nah itu tadi perbandingan Pak. Perbandingan antara ekspektasi, ekspektasinya dia yang sudah dipengaruhi oleh algoritma tadi, FYP dan seterusnya, kemudian dengan realita. Itu kayaknya bisa jadi dia itu terinspirasi skincare itu mungkin karena tayangan TikTok juga. Betul. Sekali dia lihat tentang skincare atau iklan, kemudian lihat ada ya yang tampil di situ mungkin jadi glowing gitu ya dengan skincare itu. Sedangkan dia nggak bisa sampai ke apa yang dia lihat itu. Orang tuanya nggak bisa. Orang tuanya nggak mampu. Orang tuanya nggak bisa. Menurut POV-nya dia adalah tidak bisa memenuhi ekspektasinya dia. Iya. Akhirnya dia berontak. Nah itu. Bahayanya sampai segitu Pak. Ini ngeri banget ini. Betul. Ya enggak? Iya. Ini kan jadi sangat-sangat berdampak. Itu baru gara-gara skincare. Belum yang lain. Iya. Oh, ya Allah. Itu kalau tampilannya itu galau-galau terus gitu. Kemudian dilihat dia, ini kayaknya relate sama kehidupan gue ini. Nah, itu kemudian nanti kan seterusnya gitu terus kan? Iya, galau terus. Waduh, itu bisa nambah bahaya itu ya. Gitu ya. Apalagi kalau kaitannya sama value standar agama Pak Ageng. Oh iya. Bahayanya lebih bahaya lagi tuh Pak Ageng. Gimana tuh bahayanya? Jadi kalau misalnya gini, anak-anak itu misalnya taruh aja dia sekolahnya mungkin sudah sekolah Islam gitu ya. Dia di sekolah pakai kerudung dan seterusnya. Iya. Tapi di rumah enggak. Nah, tapi FYP atau tontonannya dia, sosial medianya dia, itu mengarahkan bahwa orang nggak pakai kerudung, nggak menutup aurat ya bagi wanita, ya itu bagus, cantik dan seterusnya kayak gitu. Nah, ekspektasinya dia kayaknya menarik deh kayak gitu. Makanya kemudian yang kita lihat akhirnya anak-anak itu jadi ketika pakai kerudung atau pakai jilbab itu ya ketika di sekolahan, ketika di luar sekolah, di kehidupan sehari-hari, bahkan kemudian pulang sekolah dia berani buka aurat. Buka kerudungnya, buka jilbabnya. Itu begitu. Saya juga kemarin sempat lihat itu ada sampai ini mungkin istilahnya mereka bilangnya hijrah kebalik. Hijrahnya itu apa? Hijrahnya itu kalau dulu kan biasanya hijrah itu dari nggak pakai kerudung, membuka aurat, jadi pakai kerudung, pakai hijab. Ini dia itu mendeklar yang tadinya dia berhijab, sekolah di sekolah Islami, bahkan seorang tahfiz, tapi ternyata apa? Dia hijrah nggak pakai kerudung. Ini kan apa ya? Jadi kayak sebuah keberanian yang kayaknya gue bangga deh, yang tadinya berkerudung, sekarang gue nggak berkerudung lagi gitu. Nah, bahaya atau ekstrimnya itu kayak gitu Pak tadi Pak yang saya sebut, bahwa kalau value atau nilai agamanya itu yang dilanggar, bukan hanya value sosial gitu ya, nilai sosial tidak, tapi nilai agama, nilai Islam itu yang kemudian dilanggar, itu yang bahayanya. Ya tadi pengaruh stres itu adalah ketika anak-anak tadi itu dia merasa terkekang. Oh iya. Stresnya itu di situ Pak. Jadi ini maka kemudian ini orang tua juga jadi PR orang tua Pak. Satu sisi orang tua itu jadi kemudian kalau dia terlalu dalam tanda kutip terlalu keras kepada anak, nanti POV-nya anak itu, ya point of view-nya anak-anak bahwa merasa bahwa saya punya namanya inner child. Itu begitu, masalah salah asuh gitu ya. Itu nanti VOV-nya anak itu kayak gitu. Oh iya. Nah, itu kalau jadi seakan-akan jadi menyalahkan. Yes, itu begitu. Nah, makanya kemudian kalau si ini nggak ketemu, kalau komunikasinya antara anak dengan orang tua nggak ketemu, ini bisa tadi si anaknya stres, orang tuanya juga bisa ikut stres gitu. Nah, itu ibaratnya kayak bola salju itu langsung kalau terus menggelinding itu bisa menimbulkan tadi inner child tadi. Kayak gitu Pak. Nah, ini kita nih sebagai seorang yang dewasa, kemudian juga orang tua yang punya anak-anak Gen Z ini, kita bisa mengetahui nggak ini tanda-tanda bahwa terjadi seperti itu, depresi, stres itu ya. Nah, ini ada nggak tanda-tandanya nggak itu Bah? Kalau tanda-tanda itu sebenarnya mungkin bisa dibacanya sama psikolog ya.
Karena kebetulan saya bukan psikolog. Nah, saya memposisikan diri sebagai pengamat Gen Z. Bahwa tanda-tanda yang kita lihat, yang kita bisa lihat Pak Ageng, kalau misalnya anak-anak itu depresi, stres dan seterusnya itu setidaknya ada 3. Yang pertama, mereka itu jadi pendiam. Jadi mungkin kalau tiba-tiba anaknya ceria kemudian jelek mendiam gitu, itu ketahuan. Itu salah satunya. Ya. Jadi mereka tiba-tiba jadi pendiam. Nah, itu sering murung ya dan seterusnya itu jadi salah satu tanda awalan gitu ya. Kalau dia kemudian mengalami depresi, stres dan seterusnya. Nah, itu nanti tinggal digali lagi nanti masalahnya apa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia murung atau menarik diri, ya dia biasanya dia menarik diri dari lingkungan. Itu yang kedua biasanya. Jadi yang mungkin dulu dia nggak introvert jadi introvert gitu. Orang introvert kan biasanya menarik diri dari lingkungan gitu ya. Teman setianya adalah gadget ya. Teman setianya adalah ya dia ngurung diri lah di kamar gitu. Nah, itu tanda-tanda yang kita bisa lihat ya secara kasat mata ya. Kemudian ada juga tanda yang berikutnya yang bisa kita lihat itu adalah mereka itu suka ngomong tentang kelelahan mental. Jadi ya mungkin dia secara nggak sengaja dia ngobrol dengan seseorang, dengan temannya dan seterusnya, ngobrolin tentang ya capek, dia merasa capek gitu ya. Entah itu misalnya contoh ya, dia merasa tadi misalnya anak yang tertekan oleh keluarganya, dia kemudian curhat atau ngobrol sama temannya. Kamu di rumah kayak gimana sih orang tua kamu? Nah, kalau ada anak seperti itu bisa jadi indikasi anak itu ada kecenderungan untuk punya penyakit mental tadi. Berarti depresi, bisa stres. Berusaha untuk ngebandingin ya. Iya. Temennya digituin juga nggak gitu? Ya kan? Jadi khawatirnya itu terjadi pada dirinya sendiri, nggak terjadi pada orang lain. Gitu. Makanya kemudian dia berusaha untuk mengklarifikasi begitu ya. Apakah temannya merasa seperti itu atau tidak? Nah, itu tanda-tanda yang kita bisa lihat secara kasat mata, Pak. Nah, nanti kalau misalnya ya mau lebih lanjut ya nanti kita harus ngobrol sama anak-anak yang seperti itu. Iya. Nah, Abah Luki nih, kita ngomongin solusi nih. Kita kan khawatir banget, ini kan udah sampai 60%. Ya, ini kan bakalan jadi bahaya untuk generasi ini gitu. Ya. Padahal sebenarnya pemerintah kan sekarang sedang menggalakkan generasi emas. Ya. Tapi kayaknya kalau sampai 60% ini generasi cemas ini. Iya. Ada faktanya gitu kayaknya. Ya kan, kalau sampai banyak yang stres anak-anak Gen Z ini kan, waduh, bahaya banget ini. Nah, sekarang kita bicara solusi. Ya. Solusi yang bisa dikatakan ya jangka panjangnya itu seperti apa yang bisa dilakukan untuk kita ngebantu para Gen Z ini supaya nggak masuk di angka 60% itu. Ya. Menurut saya gini, Pak. Jadi mungkin sebelum bicara solusi, bicara dulu dampaknya. Tadi mungkin sedikit sudah kita singgung dampaknya gitu ya. Tapi dampak yang kita bisa lihat ketika anak-anak itu kita dapati datanya itu seperti itu, maka dampaknya itu anak-anak itu menjadi anak-anak yang kurang produktif. Oh iya. Jadi gimana dia gimana dia bisa produktif? Karena dia harus disibukkan dengan persoalan yang menggelayuti pikirannya. Sama diri sendiri aja belum selesai, gitu kan? Betul. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat anak-anak itu ya nggak produktif dia. Susah untuk kemudian dia bersosialisasi kepada temannya. Itu juga dampaknya. Karena dia harus menarik diri tadi dari lingkungan, dia susah bersosialisasi dan seterusnya. Sampai kemudian dia kehilangan motivasi hidup. Nah, jadi nggak punya buat apa sih? Nah, makanya kemudian kalau sampai ada aktivitas yang membuat dia itu tersalurkan, itu biasanya adalah menyakiti diri sendiri, harm self namanya. Oh iya, yang lu pakai barcode juga gitu ya. Gitu. Sampai ke bunuh diri, itu yang paling fatal itu gitu. Nah, maka dari situ
kalau ditanyakan tadi solusi gitu ya. Ya solusinya bahwa yang pertama kalau kita dapati anak-anak itu tadi merasa dia menarik diri, kurang produktif, menjadi pendiam, ya, sering murung dan seterusnya, maka yang pertama kita bisa lakukan adalah dekati anak-anak seperti itu. Pak Ageng misalnya di sekolahan, atau mungkin anak kita sendiri, gitu ya, di rumah. Kebetulan kalau saya ada anak yang seumuran Gen Z, gitu. Jadi ya orang tua yang punya anak-anak Gen Z, ya itu harus diperhatikan itu. Jangan sampai kemudian didiamkan. Anak itu asik dengan gadgetnya, ya, tiba-tiba matanya cekung, gitu kan, nggak taunya ternyata dia stres memendam sebuah pemikiran, sebuah rasa yang kita itu nggak pernah nanya, begitu. Maka kemudian yang pertama adalah ya orang tuanya, gitu ya, harus jadi jembatan komunikasi biar anak itu terbuka. Yang penting itu terbuka dulu Pak Ageng. Kalau sudah terbuka, nanti ngobrolnya bisa ngalir, begitu. Jadi gimana caranya supaya anak itu bisa mau ngobrol sama orang tua? Karena kan kebanyakan ya, kalau itu nggak dimulai sama orang tua, pasti segen tuh. Iya. Ngobrol sama orang tua itu. Betul. Jadi apa ya rasanya itu horor. Iya, jadi apalagi kalau orang tuanya kaku banget kan. Iya. Waduh. Makanya kemudian meskipun misalnya kita itu tipenya orang tua ya, tipe orang tua itu nggak banyak omong gitu ya. Di rumah itu pendiam dan seterusnya, tetap bahwa kalau kita melihat gelagat anak kita itu seperti itu, maka kemudian nggak boleh itu dibiarin. Kita harus mulai bicara. Sebagai orang tua kita harus mulai bicara. Jangan hanya kemudian, makanya kemudian kita lihat kita jangan hanya kita jangan seneng kalau anak itu diem. Jangan-jangan memang dia menyimpan masalah gitu ya. Nah, maka ya kita harus nanya gitu ya. Apapun kesempatannya, kapanpun, misalnya kalau mau nyari waktu khusus, misalnya ngajak anak itu keluar misalnya gitu kan, ngobrol di luar ya, atau di rumah ya sambil makan bareng dan seterusnya, atau kesepakatan Kak, kita sepakat ya nanti makan letakin handphonenya ya. Nah, sambil makan ngobrol lah di situ. Nah, jadi cari kesempatan sebaik mungkin atau sesempat-sempatnya supaya kemudian kita bisa ngomong. Itu modal pertama, itu langkah awal. Dari rumah, Pak. Nah, nanti begitu dia itu sekolah, nah itu keluarga ya keluarganya di sekolah itu siapa ya? Gurunya. Mungkin lebih khususnya adalah mungkin sekarang BP apa BK Pak? BK-nya gitu ya. Itu ya harus harus tahu dengan gelagat-gelagat anak yang kemudian menarik diri dari lingkungan gitu ya, dan seterusnya. Itu harus tahu. Kalau misalnya di rumah aja tidak dimulai sama orang tua, tidak mau bercerita, apalagi sama guru. Apalagi kalau gurunya nggak deket sama anak-anak. Nah, ini kan jadi bahaya juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi peran yang sangat penting itu memang di keluarga gitu ya. Betul. Mulai dari orang tua. Ya kan? Makanya kemudian kan ada hadis nih Pak, yang mungkin Pak Ageng juga hafal, bahwa anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, ya itu tergantung orang tuanya, tergantung keluarganya itu begitu. Nah, maka bentukan pertama adalah keluarga. Maka di sini orang tua harus, tadi kan di awal kita sudah sebut Pak Ageng bahwa anak-anak itu terpapar oleh konten sosial media, itu nggak punya filter. Nah, keluarga atau orang tua itu keberadaannya adalah memberikan filter. Nah, betul. Apa itu filternya? Mindset. Mindset Islami. Ya, bahwa hidup itu adalah ibadah, bahwa kita itu asalnya dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah dan seterusnya. Jadi mindset yang seperti itu harus kita tanamkan di mana? Dimulainya di keluarga, di orang tua. Betul. Makanya kemudian orang tuanya juga harus punya mindset gitu ya. Nah, khawatirnya orang tuanya nggak punya mindset, gimana mau menanamkan mindset kepada anaknya gitu ya. Nah, ini masalahnya di situ Pak Ageng. Berarti orang tua juga pun harus belajar ya. Betul. Harus belajar gitu. Supaya kemudian memang
bisa nanamin mindset Islam itu yang seperti apa. Iya. Ini mah udah di sosial media itu segala macam itu ada, yang baik-baik ada, yang buruk-buruk ada, yang racunnya pun lebih banyak mungkin ya, bisa jadi lebih banyak gitu ya, dan itu diserap sama anak-anak kita. Nah itu tanpa filter, orang tuanya diem aja, orang tuanya nggak punya mindset yang benar juga, nggak punya mindset Islam. Wah itu lambah. Setidaknya gini Pak Ageng, kalau misalnya orang tua itu sudah punya mindset, dan kemudian dia menanamkan mindset, maka mindset itulah nanti yang jadi filter soal literasi digital tadi. Nah, jadi kalau anak itu sudah punya mindset, terkontrol dia, dalam tanda ketakwaannya itu terkontrol, melihat konten yang nggak sehat buat mentalnya dia skip, atau bahkan kemudian dia bisa ngatur tuh interaksinya dengan handphone itu kapan, dengan konten sosmed itu kapan. Bahkan dia kemudian sampai bisa menilai bahwa konten ini nggak bagus buat mental saya, nggak bagus buat pemikiran saya. Sampai yang seperti itu. Gen Z itu harusnya sudah sampai kepada tataran yang seperti itu. Kan bisa tuh di sosial media, kalau kita nggak senang sama itu kan kita bisa blok ya? Iya. Atau kita report gitu kan? Ya, gitu ya. Nah itu pun juga harus kita tanamkan ya sedari mereka kecil gitu ya. Ya. Nah sekarang nih Abah Luki, harapan Abah buat Gen Z ini ke depan. Ya, kalau tadi melihat angka 60% itu, ini kayaknya optimis apa pesimis gitu? Iya. Ya, gimana nih? Kalau harapan saya sih semua Gen Z ya, termasuk di dalamnya itu ada anak-anak saya. Ya. Harapannya generasi yang ada sekarang itu ya itu kuat mentalnya. Supaya kuat mentalnya harus kuat mindsetnya. Betul. Mindsetnya itu harus ditanamin. Mindset sebagai hamba Allah, gitu kan, sebagai khalifatullah ya, sebagai pemimpin di bumi ini. Nah itu mindset seperti itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah kita sebagai orang tua atau guru itu membantu mereka. Jadi ini terintegrasi nih harusnya. Orang tuanya iya, anaknya iya, gurunya iya, atau sekolahnya iya. Nah baru kalau kemudian nanti ini sudah terintegrasi, maka kemudian masyarakat itu, maka konten-konten yang sebenarnya nggak disuka itu kemudian ya bisa lewat aja. Nah nanti tinggal kebijakan nanti Pak Ageng persoalannya. Karena kalau kita lihat di beberapa negara, kemarin saya baca juga di di Swedia atau di mana, itu begitu ya, yang membatasi anak-anak usia berapa yang kemudian boleh mengakses gadget. Nah kebijakan seperti itu juga bisa diterapkan di negeri kita. Hanya tinggal political will-nya aja, kemauannya pemerintah gitu ya, untuk menerapkan aturan seperti itu, kebijakan seperti itu. Oke, Abah Luki, Masya Allah, ini mau kemana Pak? Ya habis ini mau ada. Saya tinggal di sini. Jadi kita sama-sama pamit berarti. Oh iya silakan. Silakan. Terima kasih Abah Luki sudah ngasih insight ya. Juga ini mudah-mudahan bermanfaat nih untuk para orang tua di rumah gitu ya, untuk istilahnya mewaspadai hal ini. Jangan sampai ini malah terjadi di anak-anak kita. Sebelum terlambat, maka kita harus melakukan antisipasi, itu membuka obrolan dengan anak-anak kita. Siap. Ya, terima kasih Abah Luki. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.